again guys, welcome back to our student service Radiance. Welcome buat teman-teman yang baru pertama kali join. Yuk langsung di subscribe ibadah kita karena cocok banget nih buat kamu. Anyway, gimana nih kabar kalian? Ada yang lagi fokus PTS atau nggak ada PTS tapi tugasnya numpuk banget? Semangat ya guys, gue yakin kalau kalian berusaha dengan maksimal, hasilnya juga pasti maksimal. Tapi tetap di tengah kesibukan kita nggak boleh tinggalin ibadah ya guys. Makanya gue encourage kalian untuk datang ke ibadah onsite kita setiap hari Minggu pukul 8 dan 9.45 di Pasir Koja 58 atau setiap pukul 9 pagi di Satelit Kopo dan Bandung Utara. Ditunggu ya kehadirannya. Sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau sama-sama memberikan persembahan dulu nih. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut atau kalian bisa scan QR Code yang ada di layar kalian. Selamat memberi. Yuk siapin hati kita dan juga posisi duduk terbaik kita untuk beribadah. Enjoy the service guys. Still showing up by the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are
students, welcome back to Radiance Online Student Service, ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. Kita berkumpul lagi untuk mendengar firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk membantu kita memahami setiap firman yang akan kita dengar. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan akan berikan buat setiap kami. Minta ada pengertian, ada Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga ada pola pikir yang diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, pernah nggak kamu naik wahana atau ride yang agak ekstrim? Mungkin sejenis jet coaster atau halilintar atau apapun namanya. Nah, bagi kamu yang belum pernah atau udah lupa rasanya seperti apa, kita lihat dulu video yang satu ini. Gimana guys, cukup ngeri atau enjoyable? Ada yang bilang, aduh saya mah takut banget gak bisa lihat, gak bisa buka mata. Atau bahkan ada yang bilang, wah kalau saya buka mata sepanjang wahana dan bagi saya ini adalah hal yang menyenangkan. Teman-teman, kita mungkin punya persepsi atau punya pandangan yang berbeda. Ketika saya pertama kali naik jet coaster di dunia fantasi atau di theme park lainnya, saya udah tahu bahwa permainan yang akan saya naiki itu memang gak nyantai. Saya udah lihat, wah tinggi banget ya. Dan semua orang berteriak waktu si keretanya turun ke bawah. Dan rasanya deg-degan banget waktu mau naik. Rasa deg-degan itu mulai terasa ketika saya mulai antri. Mulai antri dari yang mungkin panjang banget, hari itu lagi banyak orang. Semakin lama semakin deket ke si wahananya. Semakin deg-degan lagi ketika sudah mau naik ke permainannya. Awalnya waktu dia pertama kali bergerak, keretanya jalurnya lurus dulu, betul gak teman-teman? Lurus dulu, nyantai dulu, beberapa detik saja. Setelah beberapa detik kemudian, kita mulai melihat, wah mulai naik ke awan nih kita. Mulai tinggi nih, mulai deg-degan. Setelah nyampe deket-deket ke awan nih, kita dijatuhkan ke bawah. Kayaknya badannya atau jantungnya ketinggalan di atas ya. Saking takutnya saya bahkan sampai gak bisa menjerit. Teman saya yang duduk di sebelah saya awalnya ketika belum naik dia bilang kalau takut ngejerit aja supaya lega. Tetapi kenyataannya boro-boro mau ngejerit. Buka mata aja, buka mulut aja susah apalagi mau menjerit. Nah teman-teman, untuk sebagian dari kamu kehidupan terasa awalnya stabil kayak naik jet coaster tadi. Awalnya stabil nih. Tapi ternyata keadaan stabil, keadaan yang baik-baik saja itu hanya berlangsung beberapa saat. Kalau hidup diibaratkan seperti ride jet coaster, ada kalanya datar, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Waktu kondisi jet coaster turun, lalu tiba-tiba berputar-putar, sebetulnya kita udah tahu bahwa dia akan berputar karena kita udah lihat orang lain naik sebelumnya. Dan sebetulnya kita memakai sabuk pengaman, tetapi kita tetap menjerit ketakutan. Atau seperti saya, gak bisa ngejerit, gak bisa buka mata, hanya terdiam dan menahannya, berharap kapan ini beresnya. Nah sama seperti kehidupan, walau kita tahu bahwa hal baik dan masalah bisa saja datang bergantian. Tetap saja kita kaget dan bisa jadi kita gak siap waktu masalah datang. Kadang hidup tiba-tiba jadi unstable dan kondisi jadi kacau. Things start to fall apart. Mungkin tiba-tiba ada masalah dalam relasi di keluarga yang tadinya damai-damai aja, baik-baik aja. Tapi muncul masalah kecil yang akhirnya jadi besar. Atau masalah kondisi perekonomian yang kita awalnya gak tahu tetapi terjadi. Bisa juga tiba-tiba harus pindah kota karena orang tua juga pindah lokasi kerja sehingga kamu harus pindah sekolah dan akhirnya kamu kehilangan teman lama atau kebalikan teman baik kamu yang harus pindah sekolah, pindah kota ikut sama orang tuanya. Akhirnya kamu atau teman kamu harus menyesuaikan lagi, ada teman-teman baru, ada tempat baru dan ada hal-hal yang baru yang tadinya udah nyaman sebelumnya. Nah, atau ada orang terdekatmu yang sakit. Dan mungkin ada juga persahabatan yang saat ini lagi gak dalam keadaan yang baik. Persahabatan yang retak. Kamu berharap agar keadaan dapat pulih kayak dulu lagi. Seperti semula, seperti dulu lagi. Teman-teman, hidup dalam ketidakpastian itu melelahkan.
Betul nggak guys? Kita semua ingin merasa aman, nyaman, dan pasti. Tapi gimana caranya kalau kondisi di sekitar kita dan juga kondisi emosi kita sangat unpredictable dan bisa berubah kapan aja. So when life feels chaotic or uncertain, it helps to have things that make us feel safe, stable, and grounded. Kita memerlukan pegangan yang pasti, yang bisa kita andalkan, yang gak akan pernah berubah, yang bisa bikin kita merasa tenang dan nyaman. Dulu waktu masih kecil, mungkin ada barang-barang atau hal-hal yang bikin kita nyaman. Mungkin kamu nyaman sama guling kecil atau selimut yang dibawa-bawa dari kamu masih bayi. Atau ada hal-hal barang-barang yang ajaib. Saya sempat nanya nih ke teman-teman pelajar lainnya, kamu punya gak sih barang-barang ajaib waktu kamu masih bayi? Ada yang bilang, ada kak, saya punya barang ajaibnya guling Winnie the Pooh katanya. Saya pakai itu dari kecil dan kalau gak ada itu saya gak bisa tidur. Ada juga saya pakai selimut Winnie the Pooh katanya. Selimut ini dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari ini dia sudah SMA, dia masih punya selimutnya. Atau ada yang bilang selimutnya itu, saya punya selimut yang saya anggap ini kayak hewan peliharaan. Karena gak boleh pelihara dogi, jadinya waktu kecil dikasihnya selimut. Dipanggilnya selimutnya guguk. Kalau gak ada si guguk saya gak bisa tidur kak. Kalau ada si guguk rasanya keadaan tenang, damai dan saya bisa tidur. Ada yang punya juga bantal dari dia lahir. Waduh, kebayangnya teman-teman ya, bantal dari lahir kira-kira udah kayak apa nih sekarang ya. Sekarang aja umurnya mungkin udah 15, 16, kayak apa bantalnya. Tapi dia bilang, aku masih inget kak, gambar bantalnya itu gambarnya lebah katanya. Nah teman-teman, kayaknya lucu banget sih kalau kita inget-inget dulu, wah kok aneh banget ya, saya kemana-mana bawa bantal yang kayaknya udah iuh banget gitu, udah dekil-dekil banget. Tapi kayaknya itu adalah hal yang sangat berharga buat si anak ini gitu ya, si anak kecil ini. Nah waktu itu kita bergantung pada barang tersebut dan kita anggap lucu. Kalau barang itu nggak ada, kita nyariin dan kita nggak bisa tidur. Kalau udah dapat barang itu, kita merasa nyaman dan bisa tidur tenang. Saat ini pun, saat kita sudah dewasa, kita tetap memerlukan sesuatu yang bisa membuat kita tenang. Sesuatu yang membuat kita percaya, ada comfort zone, tempat kita bergantung. So, our true comfort zone is God's Word. God's Word itu gak akan pernah berubah. Kita bisa bergantung sepenuhnya pada God's Word, pada firman Tuhan dan merasa aman di dalamnya. Tetapi kadang kita sulit merasa aman dalam firman karena kita gak ngerti, kita gak paham, kita gak tahu maksud firman Tuhan ini apa. Jadi kita masih bertanya-tanya. Ternyata waktu Yesus hidup di dunia, murid-murid Yesus pun pernah merasa bingung dengan perkataan Yesus. Maka Yesus seringkali menggunakan perumpamaan agar murid-muridnya ingat terus. Selama 2 minggu ke depan kita bakal bahas beberapa perumpamaan yang Yesus gunakan untuk mengajar murid-muridnya. Pasti kita juga bakal dapetin banyak pelajaran ya guys ya. So yang pertama nih minggu ini kita mau sama-sama baca di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di Matius 7 ini dibilang ada 2 dasar katanya kalau mau membangun sebuah rumah. Tuhan Yesus memperumpamakan hidup kita ini seperti sedang membangun rumah. Ayat 24 dibilang gini, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, artinya dia listen atau itu sudah mendengarkannya, ia bagikan orang bodoh, foolish people katanya, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang bisa memperjelas kepada kita. Dibilang katanya, therefore everyone who hears, yang mendengar kata-kata ini and puts them into practice is like a wise man. Dibilang kayak orang berhikmat katanya. Orang berhikmat yang membangun rumahnya di atas batu. Jadi waktu the rain come, waktu the winds blow and beat against the house. Jadi angin dan hujan itu memukuli, menghempaskan rumah tersebut. Tapi rumah itu tidak hancur, tidak roboh gara-gara fondasinya kuat. Because the foundation on the rock. Tapi katanya kalau
Everyone who hears, berarti mereka mendengar ya. Everyone who hears this word of mine and does not put them into practice. Ngedengar tapi gak ngelakuin. Akhirnya dibilang, kalau yang orang sebelumnya yang put into practice disebutnya orang wise. Orang yang gak melakukan firman Tuhan, yang hears but not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Ngebangunnya di atas pasir, dibilangnya gitu. Padahal dua-duanya sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi yang satu put into practice, yang satunya lagi gak melakukannya. Yang sama-sama mendengar, tapi belum tentu melakukannya. Akhirnya the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house. And it fell with a great crash. Kebayangnya teman-teman dibilangnya fell with a great crash. Udah kacau balau. As simple as karena dia membangunnya di atas pasir. Yang pertama, Tuhan Yesus ngomongin apa sih? Tuhan ngomongin tentang seseorang yang ngebangun rumah di atas batu. Orang yang ngebangun rumah di atas batu ini bukan orang yang hebat atau ahli bangunan. Mereka hanya paham bahwa suatu hari bisa aja nih badai datang, bisa aja nih banjir datang. Dan waktu bencana datang, mereka pengen mastiin bahwa kondisi rumah mereka itu kuat dan bisa menghadapi segala badai atau banjir tersebut. Untuk memastikan bahwa semua orang mendengarkan apa yang ia sampaikan, Yesus menjelaskan gini, orang yang membangun rumah di atas batu itu adalah setiap orang yang mendengar perkataanku. Ku-nya besar ya, perkataan Tuhan. Dan melakukannya. So they listen and they do it. Mereka melakukannya. Selanjutnya, Yesus bicara tentang orang yang ngebangun rumah di atas pasir. Kamu mungkin bisa mencoba menebak-nebak ya keadaan orang tersebut. Mungkin bisa ngebelain. Mungkin aja orang ini gak tahu kalau pasir itu bukan fondasi yang baik. Mungkin dia gak tahu kalau bangun rumah harus di atas batu. Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan bahwa orang itu sudah tahu. He hears but not put them into practice. Dia tahu kok, cuman gak ngelakuinnya. Mungkin orang ini sombong atau keras kepala. Dia pikir, aduh gue gak perlu orang lain deh untuk menjalani hidup gue sendiri. My life is my life. Tetapi waktu badai datang, orang ini menyadari bahwa dia sudah salah. Tapi sudah terlambat, rumahnya sudah crash dan besarlah kerusakannya, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk membuat setiap orang paham. Dan Yesus pun menjelaskan cerita-cerita tersebut. Dia bilang bahwa orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir itu seperti orang yang mendengar perkataan Yesus tapi tidak melakukannya. Jadi apakah maksud dari semua perkataan Yesus ini? Artinya saat kita ngebangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan Allah, kita akan mampu menghadapi apa aja yang akan terjadi dalam hidup kita. Ketika hidup terasa gak pasti, menakutkan, membingungkan, atau gak stabil, God's word akan membantu kita melewati badai dalam hidup kita. Masalahnya teman-teman, badai itu pasti datang. Jadi pastikan kamu membangun hidupmu di atas dasar firman Tuhan. Artinya bukan cuma, ya kak saya dengar firman rajin banget. Saya dengar khotbah diulang-ulang. Saya ke gereja, that's good. Tapi itu masih pasir. Ingat yang kedua adalah harus melakukan supaya dasarnya menjadi dasar yang kuat, yaitu batu. Teman-teman, ada satu mazmur yang mengatakan di Mazmur 89 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi, aku hendak menyanyikan segala kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sesungguhnya aku berkata kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Dikatakan bahwa I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. Karena kasih Tuhan itu stand firm. Kasih Tuhan itu kuat. Kasih Tuhan itu kokoh. Sehingga kita bisa percaya dan kita bisa membangun hidup kita di atas kasih Tuhan yang kokoh dan kuat tersebut. Kita dapat mempercayai Tuhan ketika gak ada lagi yang bisa kita percaya. Bahkan sebetulnya dalam segala hal Tuhan adalah orang pertama tempat kita berlari. Cari Tuhan terlebih dahulu sebelum mencari orang lain. Teman-teman, firman Tuhan itu kuat. Our God's word is strong. Sekuat kasih Tuhan untuk kita. Seperti batu yang kokoh yang Yesus bicarakan. Ketika kamu membangun hidupmu di atas dasar batu yang kokoh, sebesar apapun goncangan dalam hidupmu, kamu tidak akan hancur.
Kalau fondasimu benar, hidupmu akan tetap bertahan di tengah badai. Nah, Tuhan Yesus mengundang kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi hidup kita. How to make God's word as our foundation. Yang pertama, notice God's word. Perlu untuk kamu ketahui bahwa ini firman Tuhan. Saat hidup terasa tidak stabil, ambil waktu untuk stop dulu, pause dulu. Berhenti dulu dari segala kesibukan, kekacauan, stop dulu dan melihat kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Terutama kata-kata yang Tuhan Yesus katakan lewat firman-Nya. Respon kita terhadap firman Tuhan akan menguatkan iman kita dan menolong orang lain juga untuk jadi kuat dan bertumbuh bersama-sama. Yang kedua, read and remember God's word. Jangan sampai kita read and then forget. Tapi baca dan ingat-ingat pesan Tuhan. Baca firman tiap hari, saat teduh tiap pagi. Pastikan bahwa firman itu akan mengajarkan kita untuk mengerti siapa Tuhan, apa yang Tuhan Yesus inginkan dari kita, dan apa artinya kalau kita mau ikut Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita bingung kenapa ya kejadian ini terjadi. Kalau Tuhan baik kenapa begini? Kalau Tuhan sayang kenapa begitu? Nah teman-teman, tuliskanlah apa yang jadi kebingungan kamu, bawa kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi highlight bagi kamu dari firman yang kamu baca hari itu. Misalnya kata-kata seperti I am with you. Aku beserta kamu. Atau ada firman Tuhan yang membuat kamu merasa dikuatin. Ada kata-kata be courageous, be strong and courageous. Catat teman-teman. Waktu kita ngerasa kayaknya gue gak ada yang tulus mengasihi gue. Kalau firman Tuhan mengatakan, I will love you no matter what. I will never leave you or forsake you. Saya gak akan pernah meninggalkan kamu dan gak akan pernah membuang kamu. Tuliskan itu. Teman-teman, waktu Tuhan mengajarkan kita bukan hanya untuk membaca tapi juga melakukan. Tuhan sedang membawa kita untuk mendekat kepada kasih-Nya. Dedicated time to privately think about and write about and think more deeply about what God's word say. Jangan hanya sekedar baca lewat, tapi ambil waktu. Kalau dibilang dedicate your time, artinya bukan waktu yang sisa. Tapi memang kamu menyiapkan waktu setiap hari, gak usah lama-lama, mungkin 15 menit, mungkin 10 menit, atau mungkin 30 menit. Just take sometimes dedicated waktu yang kamu dedikasikan kepada Tuhan dan bukan waktu yang sisa. Tuliskan, renungkan sehingga kamu menjadi kuat kembali. Yang ketiga, act and respond on God's words. Jangan hanya mendengar dan mengingat tapi juga bertindak. Teman-teman, waktu kita melakukan firman Tuhan, hal ini memang sulit. Tentu saja namanya firman Tuhan, pasti itu bukan hal yang mudah. Tetapi bisa jadi kita akan menjalaninya dengan mudah kalau kita bergerak bersama-sama dengan komunitas yang juga sama-sama pengen belajar melakukan firman Tuhan. Pastiin kamu join di student cell ya teman-teman. Join di pelayanan supaya kamu punya teman-teman yang sama-sama pengen hidup benar. Dalam firman ada instruksi-instruksi yang spesifik dari Tuhan tentang bagaimana sih harusnya kita menjalani hari-hari kita. Bagaimana sih respon kita terhadap firman dan gimana respon kita ini akan nentuin sejauh mana kita akan bertumbuh. Firman Tuhan misalnya akan ngajak kita untuk mengasihi sesama. Hey, kasih sesamamu. Mengasihi Tuhan. Hey, kasih waktu buat Tuhan. Melayani sesama baik di gereja, di rumah, di sekolah, dan di mana aja. Lakukanlah itu bersama. Dalam komunitas. As you connect to others and learn alongside them, your faith will continue to flourish. Untuk kamu bergerak dalam komunitas, kamu akan mendapatkan kekuatan waktu kamu sudah mau menyerah. Akhirnya kamu akan bertumbuh bersama-sama. Belajar firman dan meresponi firman adalah hal yang kita pelajari seumur hidup. Bukan yang kita pelajari hanya saat kita masih pelajar, tapi seumur hidup. Terkadang kita paham, terkadang kita nggak ngerti terhadap apa yang kita baca. Tetapi kalau kita menjalani jalan ini bersama-sama, kita akan bisa untuk membangun hidup kita di atas fondasi batu yang kuat dan bukan pasir yang mudah hancur. Teman-teman, hari ini saya mau ajak kalian untuk yang pertama, kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus, Dialah sang batu yang kuat, fondasi yang kuat.
Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh kamu bicara pada Tuhan dan undang Dia untuk menjadi Tuhan dan Raja atas hidupmu secara pribadi. Kalau kamu orangnya yang ingin menerima Tuhan Yesus, saya mau ajak kalian untuk meletakkan tanganmu di dada dan sama-sama kita ucapkan doa ini dengan suara yang keras. Let's pray. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa. Aku mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Aku mengaku Engkau adalah Raja. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku secara pribadi. Aku akui dosaku. Ampuni dosaku Tuhan dan selamatkan aku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Dan saat ini aku berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saya mau tantang kalian yang mau membangun hidupmu di atas firm foundation, yaitu Jesus the solid rock, Yesus sang batu yang kuat. Kalau selama ini kamu melakukan hal-hal yang membangun di atas pasir, teman-teman, please stop doing that. Jangan sampai one day hidupmu akan hancur dan jauh dari Tuhan. Bangunlah hidupmu di atas firman Allah dan juga melakukan firman supaya kamu dibangun di atas batu. Kalau kamu adalah orang yang memutuskan untuk melakukan firman, menjadi the doer, bukan only the hearer, bukan cuma mendengar tapi pelaku firman. Kamu saat ini angkatlah tanganmu dimanapun kamu berada dengan sungguh-sungguh. Serahkanlah hidupmu dan ambil keputusan untuk bertindak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya mengambil keputusan untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar firman, bukan hanya mempelajari firman, tetapi menjadi pelaku firman, melakukan firman Tuhan dimanapun saya berada. Berikan kami kekuatan Roh Kudus sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan dalam segala hal yang kami hadapi. Dan kami percaya bahwa waktu ada hal-hal yang terjadi, waktu ada goncangan, hidupku akan tetap tegak berdiri di hadapan Tuhan karena dasar hidupku adalah firman Tuhan. Hari ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil, menjadikan kau berani melangkah dalam kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kau bisa scan QR code di bawah ini. Kalau kamu perlu untuk didoakan lebih lanjut atau perlu untuk share sesuatu, ada pendoa dan juga konselor yang siap untuk mendoakan kamu semua. So, happy weekend. God bless you.